viewers, Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum internasional atau international law. Sebenarnya apa sih itu hukum internasional dan apa saja sumber-sumber yang ada di hukum internasional sehingga hukum internasional sendiri itu layak disebut sebagai hukum. Jangan skip videonya ya, kita akan lihat pengetahuan dasar tentang hukum internasional. Selamat menonton! Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah apa sih itu hukum internasional? Nah, hukum internasional atau yang sering kita sebut sebagai international law ini merupakan hukum atau sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, yakni negara yang satu dengan negara yang lain ataupun subjek hukum lain yang bukan negara. Nah, pengertian dari hukum internasional sendiri itu didasarkan pada adanya pandangan dan pikiran suatu masyarakat internasional di mana masyarakat internasional tersebut terdiri dari sejumlah negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu, apa saja itu sumber-sumber hukum internasional sehingga hukum internasional ini memiliki sumber dan bisa dikatakan sebagai hukum dan layak disebut sebagai hukum. Nah, apabila kita melihat ketentuan pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, di situ disebutkan secara jelas bahwa sumber-sumber hukum internasional itu terdiri dari yang pertama itu adalah perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, yang mana perjanjian internasional tersebut mengandung ketentuan hukum yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersengketa. Yang kedua itu adalah kebiasaan internasional, di mana kebiasaan umum tersebut diterima dan diakui sebagai hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip hukum umum, yang mana prinsip-prinsip hukum umum tersebut diakui dan diterima oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang keempat itu adalah keputusan pengadilan atau ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin dari ahli-ahli sarjana hukum terkemuka dari berbagai negara, di mana ajaran-ajaran tersebut itu diterima sebagai sumber hukum tambahan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum dalam hukum internasional. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut tentang sumber-sumber hukum internasional, kita lihat video ini lebih lanjut ya. Oke, kita bahas satu-satu tentang sumber-sumber hukum internasional secara detail. Yang pertama itu adalah perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional itu bisa disebut sebagai traktat, sebagai fakta, sebagai konvensi, sebagai piagam, sebagai charter, sebagai deklarasi, sebagai protokol, sebagai arrangement, sebagai accord, sebagai modus vivendi, sebagai covenant, dan sebagainya. Nah, pembuatan perjanjian internasional sendiri itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah perundingan atau negotiation, yang kedua adalah penandatanganan atau signature, yang ketiga adalah pengesahan atau ratification. Kemudian, apa saja sih sebab-sebab berakhirnya perjanjian internasional? Yang pertama, itu adalah telah tercapai dan habis waktu tujuan perjanjian. Yang kedua, punahnya objek perjanjian. Yang ketiga, persetujuan dan terpenuhinya syarat untuk mengakhiri perjanjian. Yang keempat, ada perjanjian dan kesepakatan yang baru. Yang kelima adalah diakhiri sepihak peserta perjanjian. Yang kedua adalah kebiasaan internasional atau international custom. Mengapa diterima sebagai sumber? Jika kita lihat pada ketentuan pasal 38 ayat 1 sub B Piagam Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional itu mengatakan bahwa hukum kebiasaan internasional itu adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum, di mana prinsip-prinsip hukum umum ini termasuknya adalah asas hukum umum yang diakui. Tetapi asas di sini adalah asas hukum yang mendasari dari sistem hukum modern. Misalnya seperti asas pacta sunt servanda, asas abus de droit atau asas itikat baik, kemudian adalah asas adem pleti non est adem pledum dalam hukum perjanjian. Yang keempat atau yang terakhir adalah sumber hukum tambahan berupa keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Keputusan pengadilan terutama Permanent Court of International Justice, Mahkamah Arbitrase Permanen memiliki pengaruh yang besar terhadap hukum internasional. Sedangkan pendapat ahli sarjana terkemuka juga terdapat pada anggota panitia hukum internasional atau ILC yang diberikan tugas untuk mempersiapkan dan melakukan kodifikasi dan perkembangan hukum internasional, tapi diusahakan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah, seperti International Law Association dan Institut Detroit dan lain-lainnya.
Nah, itu tadi materi tentang pengertian hukum internasional dan sumber-sumber hukum internasional. Thanks for watching and see you next time.